Ini judul saya. Judul ini setelah saya melihat tema yang disajikan oleh panitia, sehingga muncul gagasan mengenai bagaimana sih seorang guru teladan. Pada dasarnya kita semua sudah tahu ya, guru teladan itu adalah guru yang bisa memberikan contoh. Nah, tetapi tidak ada namanya manusia itu yang sempurna. Jadi tidak ada gading yang tidak retak. Nah, walaupun seperti itu, realita manusia, tetapi ini akan menjadi landasan berpikir kita bagaimana kita mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas dari peserta didik kita. Nah, saya juga membahas mengenai metode pembiasaan ya. Nah, ini untuk pembentukan perilaku sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kalau saya tampilkan dengan ini, apakah kelihatan? Sebentar, ini takutnya nanti tidak berubah ya, kayak seperti kemarin. Kalau saya geser ini kelihatan tidak ada perubahannya. Mohon maaf, saya sudah masuk ke latar belakang. Pak Sumario bisa melihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Oh iya, latar belakangnya terlihat ya Pak ya, berarti bergeser. Latar belakangnya terlihat, cuman kecil, Bu. Oh. Iya, tidak terfokus. Belum bergeser ke halaman kedua, Bu. Tidak berubah, Bu. Oh, berarti saya kembali saja ya. Kalau seperti ini terlihat? Terlihat, Bu. Baik, saya seperti ini saja. Ya. Jadi latar belakangnya, sekarang semua sudah tahu, karena di sini adalah orang-orang yang ahli di bidang pendidikan, bahwa kemajuan teknologi itu telah mempengaruhi cara berpikir ya, dan gaya hidup pada manusia. Terutama di masa-masa sekarang ini, di mana kita sangat dekat dengan produk-produk dari teknologi itu sendiri ya. Nah, kemudian ini juga didukung oleh terjadinya pandemi yang kemarin sudah berlalu ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di masa sekarang dan selanjutnya. Nah, inilah yang mengubah kegiatan pembelajaran kita yang tadinya offline, lalu ada istilah online, walaupun pembelajaran online itu sudah dilakukan sejak dahulu ya. Artinya sudah ada dilakukan oleh para pendidik, tetapi tidak full. Nah, ketika masa pandemi ini kita merasakan sekali perubahan yang mendasar, dan ini yang mempengaruhi motivasi belajar ya, dan juga motivasi mengajar dari para pendidik. Oke, nah saya menceritakan itu sehingga saya ingin membahas mengenai figur, sosok dari guru teladan itu seperti apa. Nah, saya juga akan membahas sedikit tentang dampak iptek ya. Jadi dengan adanya ya perkembangan iptek itu ada memberikan dampak baik positif dan negatif. Kita ketahui yang pasti majunya bidang informatika ya. Karena informasi dan distribusi itu akan lancar melalui bidang informatika ya, karena sekarang ini sudah zamannya. Kemudian dengan adanya iptek yang maju ini meningkatkan produktivitas ya, produksi, sehingga bidang-bidang usaha itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian banyak manfaat dan kemudahan. Kemudian yang pasti menambah ilmu dan pengetahuan. Dan dengan adanya kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini, memudahkan interaksi sosial masyarakat. Nah, apalagi sekarang sudah banyak sekali aplikasi sosial media ya. Kemudian secara langsung kualitas pendidikan pasti bertambah. Nah, bagaimana di bidang ekonomi, harga barang di pasar juga akan bersaing dan meningkat pula gitu ya. Kemudian produk yang dijual juga bervariasi ya. Nah, ini sangat menguntungkan untuk perusahaan dan industri. Nah, ada juga dampak negatifnya. Jadi saya mengambil garis besarnya saja. Apa? Nah, budaya tradisional ini, hal-hal yang bersifat tradisional mulai ditinggalkan, ya. Kemudian tindak kejahatan, ya, apakah itu cybercrime dan tindak kejahatan secara langsung juga banyak sekali terjadi, bervariasi. Ini juga dampak negatif dari ilmu pengetahuan teknologi karena tadi penyaringannya tidak terkontrol. Jadi mungkin karena sangat pesat gitu ya dengan era globalisasi ini, dengan maraknya gitu ya informasi yang masuk dari berbagai bagian itu, nah ini tidak dapat terkontrol dengan baik ya. Kemudian munculnya sifat konsumtif, orang suka belanja ya walaupun penghasilan kecil. Nah ini kita sebut konsumerisme ya. Jadi senang berbelanja gitu. Jadi gaya hidup ada pengaruhnya tadi, lifestyle. Kemudian
penyebaran berita bohong atau hoax ya. Nah, ini juga yang berkaitan dengan sikap antisosial. Nah, ini saya hanya memberikan gambaran mengapa kita perlu gitu ya, perlu dengan figur guru teladan. Nah, memang secara ideal ya, guru teladan itu diartikan itu adalah panutan atau contoh, ya. Bukan hanya untuk peserta didik, tapi untuk masyarakat. Karena kita sebagai pendidik itu, walaupun nanti misalnya sudah pensiun, tidak mengajar lagi, tidak mendidik lagi, kita akan selalu dikenang, akan selalu dilihat sebagai sosok yang sangat dihormati. Nah, makanya penting sekali guru teladan ini. Kemudian guru teladan itu yang bagaimana sih sebenarnya? Guru teladan ya memberikan contoh-contoh yang baik, yang pasti ya. Jadi perilaku di tempat bekerja sebagai pengajar juga dicontohkan gitu ketika menjadi anggota masyarakat. Itulah yang diharapkan ya. Nah, di sini guru teladan itu pasti dia sudah melaksanakan 4 kompetensi guru. Yang pertama apa? Kompetensi pribadi. Guru teladan adalah guru yang mempunyai kepribadian yang baik, bertutur kata, ramah tamah, tidak sombong, yang pasti ya karena kita semua ilmu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kompetensi pedagogik, bagaimana menghadapi peserta didik, kemudian bagaimana merancang pembelajaran ya, mengelola kelas dan sebagainya. Di sini kita semua sudah mengetahuinya. Kemudian kompetensi profesional pasti karena sudah mengetahui tupoksinya sebagai seorang pendidik. Nah, guru teladan ini akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian kompetensi sosial. Guru teladan pasti akan sangat bergaul ya, walaupun tidak selalu gitu ikut nimbrung dan bagaimana, tetapi aktif dan ikut serta memberikan perannya dan memberi support kepada masyarakat. Nah, bahasa Inggrisnya kan exemplary teacher ya, jadi guru yang menjadi contoh. Nah, saya mengutip salah satu pendapat ya dari 3 orang peneliti gitu ya, yang mereka melakukan penelitian itu di daerah Tiongkok ya. Nah, hasilnya apa? Bahwa yang namanya guru teladan itu sangat disiplin, sangat sulit ya. Saya juga kadang-kadang merasa wah guru saya belum teladan gitu ya. Nah, guru teladan itu sangat disiplin, tepat waktu, dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian memiliki semangat tim dan menghadapi keragaman. Bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti apapun. Kemudian menampilkan standar perilaku dan tanggung jawab yang tinggi, suaranya baik, ya, bijaksana, kemudian mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu konten pedagogis. Kemudian bersifat praktis dalam pengajaran. Jadi tidak bertele-tele, tetapi tahu mana hal-hal yang sangat dibutuhkan dan akan berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, kegiatan hidup sehari-hari. Jadi kontekstual. Kemudian fokus pada perkembangan siswa secara keseluruhan. Jadi guru teladan itu selalu memperhatikan perkembangan siswanya. Oke. Nah, apa yang membuat seorang guru itu menjadi hebat? Pertama, pandai berkomunikasi, karena mempunyai keterampilan berkomunikasi yang mantap. Ya, saya mengutip dari Syed Hanbei Mir itu, beliau menyatakan ini ya, ini sudah diterjemahkan. Kemudian keterampilan mendengarkan luar biasa. Kita mendengar istilahnya listening quotient, kecerdasan mendengar. Ini berkaitan kalau dikaitkan dengan teorinya Howard Gardner, yaitu ini juga salah satu bagian dari kecerdasan ya. Bagaimana kita mendengarkan orang lain berpendapat itu. Tidak semua orang yang pintar itu bisa gitu ya, bisa menghargai orang lain ketika berbicara. Kadang-kadang mohon maaf kita juga ada timbul ego gitu ya, jika tidak sependapat kita kadang-kadang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, kemudian pengetahuan mendalam gitu. Jadi belajarnya sungguh-sungguh dan sangat berhasrat untuk mempelajari materi ya yang akan disampaikan di kelas. Kemudian kemampuan membangun hubungan yang erat dengan siswa, artinya dengan peserta didik itu selalu berusaha untuk mengakrabkan, ramah dan mudah didekati, tidak sombong, tidak membuat batasan dengan orang lain. Kemudian terampil dalam melakukan persiapan, perencanaan pengajaran, dan dalam organisasi juga sangat baik ya, pengorganisasian, tugas-tugas, kegiatan di sekolah. Kemudian etos kerja yang kuat, artinya mempunyai budaya kerja yang kuat. Nah, semangat kerjanya,
bagaimana menerapkan nilai-nilai yang baik di tempat kerja, kemudian terampil membangun komunitas. Nah, selalu ingin menjalin keakraban, kerjasama dengan rekan-rekan, dengan orang luar gitu. Kemudian mempunyai harapan yang tinggi ya untuk semuanya. Ini secara teori ya, saya memaparkan secara teori. Nah, kemudian guru teladan ini saya kaitkan dengan metode pembiasaan ya. Nah, jadi kita akan membentuk karakter. Karakter apa yang akan kita bentuk di sini adalah karakter dari peserta didik sesuai dengan Pancasila. Karena 5 sila ya. Nah, menurut saya metode pembiasaan ini adalah metode yang sering dilakukan oleh guru-guru ya. Dan kalau misalnya di dalam lembaga-lembaga pendidikan agama Islam gitu ya, itu seringkali dilakukan terutama ketika mengajarkan Al-Quran gitu ya, kita mengajarkan bacaan sholat. Nah itu biasakan, karena pada dasarnya dari pendidikan pendidikan informal dari keluarga juga sebenarnya metode pembiasaan ini sudah sering kita lakukan ya. Kemudian masuk ke pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini dan mungkin pernah sempat belajar di taman pendidikan Quran dan sebagainya. Kemudian masuk ke pendidikan formal, masuk ke TK formal dan seterusnya sampailah ke perguruan tinggi. Nah, metode pembiasaan ini sangat tepat ya karena dengan terus-menerus dilakukan ada contoh itu akan mempengaruhi cara berpikir, kemudian membangun sebuah konstruksi ilmu dan pengetahuan dalam pemikiran ya dalam otak kita, otak peserta didik, sehingga mereka itu akan melakukan hal-hal yang baik ya. Nah, pembiasaan ini di sini saya mengutip pendapat dari salah satu artikel yang ditulis oleh Nurul Ihsani pada tahun 2018 ya. Jadi pembiasaan itu memang dilakukan sejak anak usia dini ya. Jadi sejak kecil sudah dibiasakan, ya, seperti ada lagunya, belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa itu bagai mengukir di atas air. Memang dari kecil lah yang paling mudah. Karena kalau sudah besar, sudah dewasa itu punya prinsip sendiri, punya cara berpikir sendiri itu yang kadang-kadang sulit untuk diatur ya. Terutama mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini selain pemateri juga yang menjadi peserta diklat menyadari bahwa kita di sini ya biasanya gitu memang kita itu sulit mengikuti gitu ya cara atau metode yang diterapkan seseorang untuk mengajarkan kita atau menyampaikan ilmu dan pengetahuan. Nah, tujuan diadakannya pembiasaan di sekolah ini adalah untuk melatih ya, membiasakan. Kita sudah tahu sehingga menjadi terus-menerus dilakukan konsisten ya dengan tujuan pendidikan. Nah, inilah yang akan membangun konstruksi ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya dari Sapendi saya mengutip ya, pembiasaan itu adalah kegiatan yang berulang-ulang ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam Islam kan istiqomah. Jadi kita terus-menerus tidak putus, tetapi kita tetap husnuzon ya, berprasangka baik. Nah, ini bentuk-bentuk pembiasaan. Bentuk-bentuk pembiasaan ini saya mengutip dari artikel juga ya, Khalifuddin Zuhri yang pasti mengutip juga dari pendapat-pendapat ahli. Jadi bentuk-bentuknya itu pertama kegiatan rutin seperti mengaji, sholat gitu ya. Ini kan rutin. Kemudian kegiatan spontan. Nah, ingin menerapkan misalnya adanya pemberlakuan suatu aturan. Kemudian pemberian teladan, contoh. Jadi ketika kita ingin menyuruh anak membuang sampah jangan sembarangan, ya, maka pendidiknya dulu yang mencontohkan, membuang sampah, di situ disediakan tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya, disediakan tempat untuk cuci tangan, sehingga itu menjadi contoh bagi peserta didik. Kemudian kegiatan terprogram. Nah, ini dilakukan tentunya ada jadwalnya, yang artinya seperti waktu sholat ya, kapan anak-anak itu sudah harus keluar dari kelas gitu ya, bersiap-siap untuk sholat ketika sudah menjelang waktu sholat zuhur. Nah, kemudian juga kapan lagi kembali ke kelas. Nah, ini biasanya bisa menjadi sarana ya, media yang tepat untuk menerapkan metode pembiasaan. Dan di mana ketika kita mengajar juga ya, guru itu bisa menerapkan pembiasaan.
ya. Jadi misalnya dengan memeriksa tugas-tugas dari peserta didik. Oke. Nah, ini saja dari saya, mungkin saya menyampaikan agak cepat, tapi ini kesimpulan dari saya. Nah, bahwa guru teladan itu dapat memotivasi siswa untuk berperilaku yang baik, karena tadi diterapkan metode pembiasaan. Dan guru teladan itu kan sudah menjadi contoh yang baik, akan menimbulkan rasa suka, rasa senang, ya, tapi jangan sampai menimbulkan perasaan suka yang berlebihan. Kemudian guru teladan itu dapat menciptakan kondisi pembelajaran menjadi kondusif, karena persiapan yang sangat matang. Kemudian metode pembiasaan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Karena apa? Terus-menerus dilakukan dengan pemberian tugas, dengan latihan-latihan, kemudian dites gitu terus-menerus oleh guru, sehingga siswa termotivasi untuk berprestasi yang lebih baik. Kemudian metode pembiasaan dapat membentuk perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oh, mohon maaf, ada yang terlewat sepertinya. Mohon maaf ya, maklumlah manusia, saya tidak sempurna ya. Nah ini, jadi tidak ada menyinggung Pancasila ya, padahal saya bilang tadi sesuai dengan Pancasila. Kita ketahui ya, jadi saya mengambil secara umum saja, membawa sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya di sini yang pertama yaitu menghargai dan menghormati walaupun berbeda gitu ya. Nah, terutama untuk sekolah-sekolah umum. Kalau sekolah yang madrasah ibtidaiyah yang berbau-bau madrasah bernafaskan Islam, itu sudah sekolah khusus agama gitu. Itu pasti yang jelas tidak ada perbedaan. Nah, ini yang seperti kalau kami di Universitas Muhammadiyah itu banyak juga mahasiswa yang non-muslim ya. Mereka tidak kuliah di jurusan pendidikan agama Islam, tapi di jurusan-jurusan yang lain. Nah, ini kami tetap menjaga karena di dalam Islam sendiri kan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Rasulullah juga sudah mencontohkannya seperti di waktu di Mekah, di Madinah ya. Bagaimana gitu perbedaan agama itu tidak menjadikan suatu batasan untuk kita saling menyayangi sesama manusia. Karena lakum dinukum waliyadin gitu ya. Ini di sini sudah banyak pakar agama. Kemudian bersikap toleransi, berteman baik, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Itu di dalam Pancasila. Kalau butir-butir Pancasila tidak saya bunyikan di sini ya. Kemudian di sila kedua juga kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Bagaimana berakhlak yang baik, memperlakukan orang lain itu sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Artinya tidak menyinggung perasaannya, menjaga kewajiban dan hak keseimbangan ya. Mana yang wajib, mana yang menjadi hak kita. Jangan sampai hak kita mengganggu kepentingan umum. Kemudian yang sila ketiga di sini adalah untuk persatuan Indonesia. Nah, kalau dikaitkan dengan Islam, ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah, kekuatan persatuan Islam tanpa kita mengganggu ketentraman umat lain yang berbeda keyakinan. Ini juga salah satu bentuk dari pengamalan sila ketiga, misalnya menjaga kebersihan lingkungan bersama warga sekolah. Kemudian yang sila keempat, nah bagaimana kita menjaga gitu ya perasaan orang lain, walaupun kita berbeda pendapat, jangan sampai perbedaan itu menyebabkan perpecahan. Dan ini jangan sampai karena kita menghormati kepentingan orang lain, ya. Dan kita juga mengerti bahwa perbedaan itu memang sudah alami, sudah kodrat ya. Karena Allah juga tidak memaksakan untuk beragama gitu ya, karena hidayah itu urusannya Allah. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita bekerja sama, gotong royong, secara kekeluargaan, berteman, kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan kita selalu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bagiannya. Demikian penyampaian dari saya, walaupun ini mungkin masih banyak yang harus ditambahkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi PR kita bersama nanti ya. Jika ada pertanyaan nanti ada di bagian sesi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.